Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran prakarya SMP. Pesan saya, kalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baiklah anak-anakku, kalian harus tetap fokus mengikuti pembelajaran prakarya dari saya. Kemudian siapkan kondisi badan kalian tetap sehat, mengikuti pembelajaran tepat waktu, dan siapkan alat-alat tulis kalian, buku catatan untuk mencatat materi apa yang saya berikan nanti. Mari kita ikuti dan kita simak pembelajaran prakarya dari saya. Baiklah, anak-anakku kelas 9, mari kita mulai pembelajaran prakarya pada pertemuan kedua dengan materi macam-macam pembangkit listrik. Saatnya belajar, ayo semangat, tetap fokus, perhatikan materi yang saya berikan kali ini. Sebelum pembelajaran macam-macam pembangkit listrik kita mulai, kita review sebentar untuk pembelajaran prakarya pada pertemuan pertama, yaitu kemarin sudah kita sampaikan materi prinsip kelistrikan, mulai dari struktur atom, hukum Ohm, dan penerapannya. Saya harap kalian paham, dan setelah selesai pembelajaran ya, dengan materi sejarah kelistrikan, struktur atom, tegangan AC dan DC, kemudian hukum Ohm dan penerapannya, kita berikan tugas, yaitu mengerjakan soal-soal melalui Google Formulir. Sekarang kita menuju pada materi sistem pembangkit listrik ramah lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pembangkit listrik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja pembangkit listrik dengan percaya diri. 3. Peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 sumber listrik alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja sistem pembangkit listrik alternatif yang ramah lingkungan secara mandiri. Beberapa video energi terbarukan, yaitu 1. Cahaya matahari. Ya, ini menjadi pembangkit listrik tenaga surya paling murah digunakan. Tentunya nanti akan kita jelaskan secara detail. Kemudian tenaga air laut ataupun gelombang air laut. Ini kalau kita gunakan sebagai pembangkit listrik, tentunya sulit dikendalikan, jadi kurang efektif. Kemudian yang ketiga, tenaga angin. Ya, beberapa negara sudah mengembangkan untuk pembangkit listrik tenaga angin ini. Prinsipnya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Jadi menggunakan baling-baling kincir untuk menggerakkan generator.
Tenaga air itu prinsipnya membendung waduk, kemudian menggunakan energi potensial. Ya, nanti kita jelaskan lebih detail. Yang kelima, tenaga panas bumi atau geotermal. Yang keenam, tenaga hidrogen. Yang ketujuh, biomasa. Ini pemanfaatan sampah organik sehingga bisa mengurangi dampak lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Bahkan di desa-desa sudah dikembangkan untuk membangkitkan listrik ini menggunakan kandang, pupuk kandang, ya, dari kotoran sapi. Selanjutnya kita bahas tentang sistem pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan menghasilkan listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTA, PLTB, PLTS, dan sebagainya. Ini pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini anak-anak ya, contoh gambarnya. Pengertian PLTA, pembangkit listrik tenaga air, adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Ya, ketinggian. Dalam fisika ada rumus energi potensial sama dengan mgh. Ya. G gaya gravitasi, H ketinggian. Jadi semakin tinggi maka energi potensialnya semakin besar. Komponen PLTA sendiri ada beberapa. Yang pertama reservoir, ya. Gambarnya ini reservoir untuk pembendung, kemudian dam, kemudian intake, ya. Intake ini celah untuk mengalirkan air. Kemudian control gate, ya, control gate, ya, gerbang untuk mengontrol ini. Ya. Kemudian penstock, ini penstock. Kemudian powerhouse, ya, powerhouse. Ini rumah energi power. Kemudian turbin sendiri, ini turbin, ya. Jadi semakin deras airnya ini, maka turbinnya semakin berputar lebih cepat, energi listriknya juga semakin besar. Kemudian generator, ya, generator, power lines, dan outflow. Ini bagian dari komponen PLTA anak-anak. Sekarang kita bedah untuk generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik, ya, perputaran tadi dari putaran turbin menjadi energi listrik. Bagian-bagian di generator ini gambarnya, bagian-bagian generator. Bagian yang diam itu namanya stator. Ini stator yang bagian luar. Di sini ada kumparan dan magnetnya. Kemudian ini rotor, bagian yang berputar. Jadi perputaran di sekitar medan magnet. Ya. Sudah saya jelaskan pada hukum Oersted. Medan listrik yang ditimbulkan di sekitar medan magnet akan timbul JJL, gaya gerak listrik. Ini penampang besarnya, ya. Ini tentunya penghantar, kemudian ini generator, ya.
rotor dan statornya, anak-anak. Cara kerja PLTA bagaimana? Ini pada gambar power transmisi kabel ya di sini. Air mengalir ya, ini damnya, ini pengatur gate-nya, kemudian penstoknya ya seperti pipa, kemudian ini turbin. Semakin deras airnya, perputaran turbin semakin cepat dan akan menggerakkan generator, akan timbul gaya gerak listrik. Dulu sudah dijelaskan pada pertemuan pertama pembangkitan listrik bolak-balik ya, bolak-balik. Itu gerakannya 360 derajat perputaran turbin ini, maka listriknya satu gelombang penuh, satu gunung, satu bukit ya, positif dan negatif. Kemudian disalurkan ke transformer untuk dinaikkan, kemudian melalui kabel akan ditransmisikan listriknya. Cara kerja PLTA secara detail dari gambar tadi. 1. Air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Yang kedua, aliran air akan melewati pipa pesat, di mana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Air dari pipa pesat kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Yang keempat, karena turbin berputar, maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga ikut berputar. 5. Generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor, sehingga akan terjadi aliran elektron, dan inilah yang disebut listrik. Ya. Yang keenam, listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator. Pada transformator akan dialirkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu induk. Listrik siap didistribusikan ke pelanggan. Kelebihan pembangkit listrik tenaga air. 1. Kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar. Yang kedua, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50-100 tahun. 3. Bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Yang keempat, bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi. Ini kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air. Kemudian kekurangannya apa untuk pembangkit listrik tenaga air? 1. Pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau setelah dibangunnya bendungan. 2. Biaya investasinya mahal. 3. Pembangunan bendungan membutuhkan lahan yang luas. Di samping itu, yang keempat, terkadang kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Sekarang yang selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya. Ini gambar panel surya. Panel itu sekumpulan dari sel surya. Ya, ini terhubung secara seri. Sama seperti prinsip baterai yang disusun secara seri, maka tegangannya total akan bertambah, anak-anak. Ini gambar secara detail cahaya matahari mengenai panel surya, kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Ya. Jadi panel surya atau sel surya ini bahannya dari bahan semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N. P positif, N negatif. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya.
Pada siang hari, panel surya menerima cahaya atau sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan dalam baterai atau aki sebelum disalurkan ke beban seperti lampu, radio, TV, dan sebagainya. Pada malam hari, karena tidak ada cahaya matahari, di mana panel surya tidak menghasilkan listrik. Listrik yang sudah terkumpul atau tersimpan dalam baterai atau aki akan dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik, terutama lampu penerangan. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik kita bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, pembangkitan listrik tenaga matahari secara langsung, yaitu menggunakan fotovoltaik. Jadi ini sensor cahaya. Fotovoltaik itu mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Sedangkan yang kedua, secara tidak langsung. Jadi sebelum cahaya matahari mengenai panel surya, maka dipusatkan dulu, dikumpulkan dulu energi surya tersebut. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Ini contoh sel surya, biasanya digunakan pada kalkulator, posisinya di pojok atas ya. Ini sel surya anak-anak ya. Ini tegangannya kecil, kurang dari 2 volt, sekitar 1,2 sampai 1,4 volt. Ini sel surya. Komponen solar home system. Kalau ini secara langsung ya anak-anak. Fotovoltaiknya. Gambarnya ini sebuah rumah, kemudian panel suryanya dipasang di atap. Ini yang berkembang sekarang, jadi termasuk pembangkit listrik aktif. Cahaya matahari mengenai solar cell, kemudian masuk ke DC power ya, menghasilkan energi listrik searah, masuk ke charge controller ya, pengontrol pengisi yang dimasukkan ke penyimpan energi listrik berupa baterai atau aki ya. Ini tegangannya searah. Setelah itu di inverter diubah dari tegangan DC menjadi AC ya, inverter ya. Kemudian keluar sudah berupa tegangan listrik bolak-balik dihubungkan ke alat-alat listrik. Ini gambarnya ya, sama dengan yang saya jelaskan tadi. Cahaya matahari mengenai panel surya masuk ke charge controller, kemudian masuk ke baterai tegangan searah, kemudian diubah oleh inverter dari DC menjadi AC ya. Tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik anak-anak. Komponennya apa? Satu, panel surya. Ya, panel surya. Kontrol regulator. Ini kontrol regulator untuk mengontrol tegangan yang akan disimpan di baterai. Inverter, pembalik, gambarnya alatnya. Atau mengubah dari tegangan DC menjadi AC. Kalau yang biasa kita jumpai, mengubah dari AC ke DC, yaitu alatnya adaptor atau charger laptop, HP, dan sebagainya. Kemudian yang kelima,
baterai aki. Ini baterai penyimpan energi listrik. Demikian komponen Solar Home System (SHS). Kelebihan dari PLTS itu sendiri, 1. Matahari sumber energi yang bebas untuk digunakan oleh setiap orang. Semakin sedikit kita bergantung pada bahan bakar fosil, akan meningkatkan ketahanan dan keamanan energi, karena akan mengurangi kebutuhan impor minyak dari pihak asing. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya tidak menimbulkan polusi. Tenaga surya tidak melepaskan karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, atau merkuri ke atmosfer. Tidak membakar bahan bakar dan tidak menghasilkan emisi. Yang keempat, kelebihannya mengurangi konsumsi karena tidak memerlukan bahan bakar. Yang kelima, hampir bebas perawatan. Produsen biasanya menawarkan jaminan 20 tahun dan lebih. Yang keenam, menghemat uang, jelas. Ketujuh, ini berkelanjutan dan terbarukan. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam tidak terbarukan dan berkurang. Energi matahari tidak akan pernah habis. 8. Faktor kebisingan panel surya adalah diam dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Sedangkan kelemahan PTS sendiri, anak-anak, kelemahan dari pembangkit listrik tenaga surya, panel surya masih relatif mahal, bahkan meskipun setelah banyak mengalami penurunan harga panel rumah ya sedang saat ini kurang lebih 12.000 sampai 18.000 dolar. Kalau dirupiahkan ya dikalikan dengan rupiah 1 dolar di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak 24 jam. Panel surya hanya akan berfungsi ketika matahari bersinar. Pada malam hari Anda akan harus bergantung pada energi yang tersimpan atau dari sumber lain. Yang ketiga, meskipun panel surya dapat digunakan di berbagai iklim, namun jumlah jam matahari akan menentukan jumlah panel yang diperlukan dan watt yang listrik yang dihasilkan. Keempat, panel surya mengambil sedikit ruang atap dan tidak menyenangkan untuk dilihat dari segi estetika, keindahan rumah. Kelima, hampir bebas perawatan. 6. Panel surya masih perlu meningkatkan efisiensi secara signifikan karena banyak sinar matahari terbuang sia-sia dan berubah menjadi panas. Rata-rata panel surya saat ini mencapai efisiensi kurang dari 20%. Demikian untuk kelemahan pembangkit listrik tenaga surya. Baiklah anak-anak, demikian untuk pembelajaran macam-macam pembangkit listrik tenaga surya. Sebagai penutup, tadi sudah kita jelaskan sistem pembangkit listrik ramah lingkungan. Kalian juga sudah menyimak video pengamatan berupa energi yang terbarukan sebagai modal untuk pembangkit listrik atau sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya, di akhir pertemuan nanti silahkan ya dikerjakan soal-soal ya melalui Google Form yang saya berikan untuk di mana kalian mengerjakan ya silahkan nanti kunjungi alamat Google Sheet saya ya Google Sheet saya di situ
sudah ada materi, kemudian daftar hadir, serta tugas dari post-test setelah pembelajaran ini. Kemudian anak-anak, saya kira ini yang bisa sampaikan untuk materi yang kedua, macam-macam pembangkit listrik ramah lingkungan. Kita bertemu pada minggu mendatang, yaitu pada materi sistem distribusi transmisi listrik dan gejala-gejala energi listrik dan penggunaan energi listrik. Yang selanjutnya, anak-anak, perlu saya tekankan di sini, kembali silahkan diisi daftar hadir dan tugas yang saya berikan silahkan cepat dikerjakan. Untuk selanjutnya, sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat, kalian menjadi paham dalam PJJ ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat yang kuat dalam semua kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.